Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Bagaimana kabar panjenengan dan keluarga hari ini? Apakah semua keluarga sehat? Puji Tuhan, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu, walaupun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, hari Minggu ini dalam kalender gereja pada tanggal 5 April 2020 kita bersama-sama dalam ibadah minggu ini sudah memasuki Minggu Palmarum. Ini berarti sebentar lagi kita bersama-sama akan merayakan Paskah. Oleh karena itu, dalam ibadah minggu ini mari kita bangun ibadah ini sebaik mungkin dan kita maknai Minggu Palmarum ini agar kita mendapatkan berkat, kekuatan, penghiburan, dan pencerahan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah hari Minggu pada pagi ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara, kita awali peribadatan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama saja. Mari kita bersama-sama pagi hari ini di Minggu Palmarum. Bacaan terambil dari Injil Matius pasal 27. Kita baca ayat 11 sampai ayat 26. Namun sebelum kita akan baca, kita renungkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di hari Minggu Palmarum ini kami bersama dengan jemaat-Mu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kami membangun ibadah di rumah kami masing-masing, di tengah situasi kondisi yang belum kondusif terkait dengan penyebaran virus corona yang mewabah di seluruh muka bumi. Kami minggu hari ini bersama dengan warga jemaat-Mu, kami berhimpun di keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati peribadatan kami dalam keluarga, sebab kami yakin dan percaya seperti firman-Mu, di mana ada 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau juga hadir. Oleh karena itu Bapa, berkati kami semua. Kami bersama-sama akan membaca, merenungkan sabda Tuhan. Engkau berkati setiap kami dengan hati yang bijaksana, agar firman-Mu dapat menjadikan kekuatan, pencerahan, bahkan pengharapan baru. Hamba-Mu yang mempersiapkan pelayanan pagi ini, Tuhan berkati, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan.
Demikian Tuhan doa kami. Amin. Saudara-saudara, dalam Minggu Palmarum ini bacaan Alkitab akan kita renungkan dari Injil Matius pasal 27. Kita baca ayat 11 sampai ayat 26. Saya ulangi, Injil Matius pasal 27. Kita baca mulai ayat 11 sampai 26. Saya bacakan demikian. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian saudara-saudara pembacaan perikop kitab suci pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi setia untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Palmarum atau Minggu Palmarum dalam tradisi gereja merupakan peristiwa peringatan yang penting sebelum kita bersama-sama untuk menyambut Hari Raya Paskah. Dalam tradisi gereja, peringatan Minggu Palmarum adalah memperingati kembali saat peristiwa Yesus masuk
ke kota Yerusalem sebelum Yesus disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil, ketika Yesus bersama dengan rombongan para murid datang di Yerusalem, orang-orang Yahudi menyambut kedatangan Yesus dengan luar biasa. Mereka menyambut dengan kemeriahan, dengan sukacita. Mereka menyambut kedatangan Yesus saat Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem dengan naik keledai. Orang-orang Yahudi menyambut kedatangan Yesus dengan mengatakan Hosana, Hosana, kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka juga ketika Yesus naik keledai bersama dengan para murid, mereka membawa daun-daun palem, kemudian juga meletakkan di jalan di mana Yesus itu sedang berjalan untuk menuju kota Yerusalem. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita lihat cerita ini yang sungguh tragis, ketika Yesus datang di Yerusalem, mereka dengan menyanjung kedatangan Yesus, Hosana, Hosana, pujilah Tuhan. Tetapi dari mulut yang sama di waktu yang kemudian, mereka berbalik 180 derajat. Mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudaraku yang terkasih, inilah sebenarnya yang menjadi poin dalam kita bersama-sama merenungkan peringatan Minggu Palmarum. Apa sebenarnya yang terjadi? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya kisah ini yang diceritakan oleh Injil, bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dari cerita ini, saudaraku yang terkasih, yang pertama adalah karena hasutan dari para kaum ulama, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang karena dengki kepada Yesus, lalu dengan berbagai macam cara mereka ini menghasut orang banyak supaya mengeksekusi Yesus ini, untuk membinasakan Yesus. Saudaraku yang terkasih, dalam cerita kisah di Injil ini, kalau kita baca mulai dari pasal 27 ayat 1 dan 2 tadi, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi dikatakan dalam Injil ini karena mereka iri hati, dengki dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Kedengkian inilah sebenarnya, iri hati ini yang muncul, yang menguasai para kaum ulama, orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, lalu berusaha untuk membinasakan Yesus. Memang dalam kisah ketika Yesus tampil, saudaraku yang terkasih, betapa banyak orang yang terkagum-kagum dengan pelayanan Yesus, tidak hanya melalui ajaran-ajarannya, tetapi juga apa yang dilakukan oleh Yesus, kuasa Allah melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu membawa dampak ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun mungkin yang dilakukan Yesus adalah kebaikan, tetapi bagi kaum ulama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu sungguh menjadi ancaman bagi mereka, sehingga mereka berupaya untuk membinasakan Yesus. Mereka tidak ingin tersaingi
dalam pelayanan itu. Saudaraku yang terkasih, sehingga kalau kita melihat dari kisah ini, apapun yang dilakukan oleh Yesus, orang kalau sudah tidak senang, orang kalau tidak suka, walaupun yang dilakukan orang itu baik, tetapi di mata mereka tidak baik. Itu termasuk yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kedengkian ketika menguasai hidup seseorang, pasti buahnya adalah kehancuran. Bahkan benci, dendam, sakit hati. Dan inilah sebenarnya dalam cerita Minggu Palmarum itu. Kedengkian hati itu yang menguasai kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, termasuk kaum ulama. Saudaraku, yang kedua dari cerita ini yang menarik adalah tokoh-tokoh agama, kaum ulama, orang Farisi dan juga ahli Taurat membawa Yesus ke pengadilan, ke wali negeri, yaitu Pilatus saat itu yang menjabat wali negeri di seluruh Israel saat itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harapannya sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata hukum, Pilatus sang penguasa, sang penegak hukum, semestinya dia harus menjadi pengayom bagi orang kecil. Dia harus menegakkan keadilan di tengah ketidakadilan. Tetapi kalau kita lihat dari cerita ini, saudaraku yang terkasih, memang hukum ada, tetapi hukum itu mandul. Pilatus tidak menegakkan keadilan dengan semestinya. Bahkan Pilatus hanya mencari amannya, saudara, demi kenyamanan, posisi, jabatan, keluarganya. Dari cerita ini sebenarnya ketika mereka membawa Yesus dalam pengadilan ke Pilatus itu, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun dari apa yang dilakukan Yesus. Tetapi dalam cerita ini, saudaraku yang terkasih, tadi diceritakan oleh Matius, tetapi karena desakan dari banyak orang, lalu Pilatus lepas tangan. Bahkan tadi dari cerita ini, kemudian Pilatus membasuh tangannya, artinya melepaskan tanggung jawab itu. Dia tidak mau menanggung resiko. Saudaraku yang terkasih, inilah kehidupan yang sangat tragis dalam cerita penderitaan Yesus ini. Lalu apa yang dilakukan Yesus, saudaraku yang terkasih, juga menjadi perenungan kita bersama adalah di ayat 14, ketika mereka membawa Yesus di hadapan Pilatus, saudara, dan dengan saksi-saksi, dengan berbagai macam tuduhan. Tetapi di ayat 14 respon Yesus bagaimana? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudaraku, mengapa Yesus tidak menjawab tuduhan itu, atau mungkin tidak memberikan penjelasan, atau mungkin membela diri dari cerita ini? Yesus tidak membela diri. Bahkan Yesus tidak mengeluarkan satu kata pun. Saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya yang terjadi? Bila kita renungkan bersama, inilah sebenarnya apa yang dialami Yesus dalam penderitaannya. Dalam kediamannya Yesus atau tidak menjawab tadi, Yesus sebenarnya menghayati tentang panggilan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Penderitaan memang harus dialami oleh Yesus dalam mewujudkan rancangan Tuhan atas kehidupan ini, atas dosa-dosa ini, yaitu dengan cara Yesus tidak merespon
sama sekali. Yesus dengan rendah hati, legowo, berserah, menerima apapun yang terjadi, walaupun itu tidak mudah. Saudaraku, inilah sebuah keteladanan yang luar biasa. Yesus dalam mengemban tugas mulia dari Sang Bapa, dia hayati dengan legowo, dengan rendah hati, walaupun memang resiko yang dialami sungguh luar biasa. Nah, oleh karena itu dalam Minggu Palmarum ini, saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita maknai melalui kisah peristiwa dalam cerita Minggu Palmarum ini? Dalam kehidupan ini memang banyak tantangan, cobaan, godaan yang sering melanda kehidupan ini. Apalagi kita hidup di tengah zaman saat ini, orang benar bisa salah, orang yang salah bisa benar. Hukum kadangkala ada, tetapi bisa terjadi hukum dipermainkan asal ada uang. Saudaraku yang terkasih, bukankah juga demikian dunia ini dalam kehidupan kita? Tapi justru disinilah kita diajak untuk merenung dalam Minggu Prapaskah ini, dalam Minggu Palmarum ini, bahwa Yesus tetap melakukan kebenaran apapun yang dijalani dengan kesetiaan dan ketaatan, walaupun ada resiko. Melakukan kebenaran memang ada resiko, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tantangannya besar. Melakukan kebaikan, tetapi belum tentu orang yang lain itu sukacita dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita juga pernah mengalami dalam kehidupan kita. Mungkin diantara kita pernahkah yang mungkin difitnah oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, dikecewakan oleh orang lain. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita balas dengan apapun yang kita lakukan untuk membalas setimpal dengan perbuatan mereka? Saya kira dari Minggu Palmarum ini kita diajak untuk belajar menyikapi pergumulan seperti Yesus, yaitu dengan kerendahan hati. Kalau Yesus dengan cara tidak merespon, tidak menjawab, biarlah bahasa saya adalah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yesus tetap dengan cara diam. Saudaraku, apa yang diajarkan Yesus tentang mengasihi sebenarnya telah diteladani oleh Yesus. Kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yesus tidak mengelak, Yesus tidak membetengi diri, tetapi dengan cara, yaitu dia dengan cara diam. Saudaraku, diam bukan berarti kalah, tetapi diam sebenarnya adalah sebuah kemenangan. Dengan diam orang bisa memiliki pikiran yang bening, pikiran yang jernih. Dengan diam tidak dikuasai oleh emosi. Dalam kehidupan ini kadangkala kita tidak bisa diam, sulit untuk diam. Bahkan kadangkala kecenderungan kita harus ngomong, harus mungkin melawan. Tetapi hari ini Yesus tidak demikian. Dengan cara diam, mari kita belajar diam. Diam sebenarnya adalah emas. Dengan cara diam berarti bisa mengendalikan diri, bukan dikuasai oleh emosional. Selamat merayakan Minggu Palmarum. Selamat membangun kehidupan dengan kerendahan hati seperti Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, tiba saatnya kita bersama-sama akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Kita akan dasari persembahan hari ini dengan kita baca dari
1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan sampai 18 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersama-sama dengan sukacita kita iringi persembahan ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu melalui firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Dalam kehidupan kami sering kami cenderung untuk lebih banyak bicara daripada bersikap diam dan lebih pada mendengarkan. Hari ini Engkau telah mengajari kami ketika kami menyikapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Engkau mengajarkan kami tidak harus berbicara, tetapi ada saatnya kami untuk berdiam, lebih mendengarkan orang lain. Dengan berdiam, kami bersama-sama bisa mengendalikan diri dan emosi dalam diri kami. Dengan diam, kami boleh memiliki pikiran yang bersih, yang bening, sehingga dalam kami melangkah, apa yang kami lakukan akan membawa terang dan berkat bagi banyak orang, baik melalui sikap tutur kata kami, bahkan perbuatan kami.
Biarlah keteladanan-Mu dengan kerendahan hati boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu dalam pergumulan hidup sehari-hari. Engkau berkati bagi mereka yang mengalami kondisi fisik karena sakit penyakit. Tuhan berkati kekuatan, kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan kaitannya dengan perekonomian, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka tekuni. Berikan berkat yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan berkati hikmat akal budi dalam minggu-minggu ini, dalam kami belajar di rumah kami masing-masing, agar anak-anak kami dapat belajar dengan baik, menggunakan waktu-waktu bersama dengan keluarga dengan hal-hal yang positif, secara khusus dalam belajar di rumah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di tempat jauh dengan situasi penyebaran virus corona ini. Terkait dengan kami melakukan social distancing ini, Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati dimanapun saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, yang berada di tempat jauh. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sudah memasuki masa-masa usia lanjut. Tuhan juga memberkati kekuatan lahir dan batin. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang Tuhan berkati kehamilan, Tuhan berkati kekuatan lahir dan batin. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bersama-sama dalam kami menanggulangi penyebaran virus corona yang mewabah. Tuhan berkati seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah-daerah, dalam pelayanannya, secara khusus dalam mengambil kebijakan terkait dengan mengatasi penyebaran virus corona ini. Tuhan berikan hikmat akal budi dan hati yang bijaksana, agar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bangsa ini dapat mendatangkan berkat sukacita dan kesejahteraan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi pelayanan gereja-Mu dimanapun, dengan situasi kondisi pelayanan-pelayanan gereja yang sementara dirumahkan. Tuhan berkati agar dengan situasi yang kurang kondusif ini tetap tidak mematahkan semangat warga jemaat-Mu di dalam persekutuannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Jadikanlah persembahan ini menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri peribadatan kami minggu ini. Bila ada kekurangan kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama mengakhiri doa syafaat ini dengan kami bersama-sama mengungkapkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Datang
Baik saudara-saudara, mari kita akhiri peribadatan kita minggu hari ini. Kita lanjutkan kehidupan kita masing-masing. Percayalah, walaupun badai silih berganti, namun kasih Tuhan tidak pernah pudar. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, memberkati baik kita secara pribadi, keluarga kita, bahkan bangsa dan negara kita. Mari kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat 445, bait yang pertama. Akhiri peribadatan kita minggu hari ini. Mari kita lanjutkan aktivitas kita, kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun badai silih berganti, namun kasih Tuhan tidak pernah pudar. Tuhan akan memberkati kita, keluarga kita, dan semuanya, bangsa dan negara kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber cinta kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan, memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.